dalam usia yang sangat belia. Ketika teman-teman sebayanya mengecap pendidikan, menikmati usia remajanya, Grace terpaksa harus terjun ke dunia prostitusi. Namun sekarang sudah memutuskan untuk keluar. Apa yang bisa membuat kamu akhirnya memutuskan untuk sudah selesai semua pekerjaan di situ? Waktu itu aku kan dapat klien, dapat tamu. Aku di booking di hotel. Aku nggak tahu kalau misalnya kejadiannya seperti itu. Ternyata tamu aku itu mau merampok aku gitu. Apa yang dilakukan sih? Waktu itu dia ikat tangan aku, ikat kaki aku, dia tutup mata aku, sumpel mulut aku, dan mengancam akan membunuh aku kalau aku teriak gitu. Terus emas-emas sama handphone aku dipretelin sama dia, diambil handphone aku ya kan. Terus dia kunciin aku dari luar ya kan. Terus aku teriak gitu, minta tolong gitu, nggak ada yang mau denger. Aku coba telepon karena waktu itu kan posisi tempat tidurnya deket telepon. Aku coba telepon, aku ambil begini sambil tangan kaki aku diikat, aku telepon begini, aku telepon minta tolong, minta dibukain gitu. Betul, akhirnya banyak orang yang datang nolongin aku. Terus aku laporan ke kantor polisi ya kan. Semenjak kejadian itu hati aku tersentuh gitu. Apa yang kamu dapatkan hikmah dari kejadian itu? Aku takut, aku nggak mau lagi gitu. Ternyata dunia malam itu kejam gitu, nggak seperti yang aku bayangkan, itu kejam gitu. Aku tahu aku bisa mendapatkan uang banyak dari dunia itu, tapi aku nggak bisa dapat kebahagiaan gitu. Aku takut nanti juga nyawa menghilang ya. Iya. Dan saat ini setelah kejadian tersebut kamu akhirnya berhenti total. Iya, aku berhenti. Meninggalkan semua dunia prostitusi itu. Iya. Terus bagaimana kamu kondisinya saat itu dan sampai sekarang? Waktu itu aku curhat sama teman, dia kenalin aku sama satu orang pria ya kan. Seorang pria itu dia baik sama aku, dia sering ngajarin aku gitu untuk berubah secara perlahan-lahan gitu. Dia mau nerimain aku apa adanya gitu. Terus akhirnya aku tersentuh gitu. Terus dia bilang, aku mau menikahi kamu apa adanya gitu, asalkan kamu mau berubah. Dia bilang gitu. Aku langsung tersentuh, aku bilang, apa kamu mau menerima aku apa adanya, dengan keadaan aku yang seperti ini, dengan masa lalu aku yang suram gitu. Dia bilang, enggak, masa lalu kamu enggak suram. Dia bilang, kamu lihat ke depannya, kamu jangan lihat ke belakang. Dia bilang. Akhirnya kamu menikah? Iya, aku menikah. Aku punya anak satu. Hidup aku lebih bahagia lagi. Alhamdulillah. Saat ini, setelah kamu sudah berhasil meninggalkan dunia prostitusi, sudah ketemu seorang laki-laki yang bisa membimbing kamu untuk dunia baru ini, ya, ada hal-hal lain nggak yang ingin kamu sampaikan? Adakah hal-hal waktu itu kepada mama, kepada mungkin orang tua? Ada. Ya, kamu mau sampaikan ke siapa? Ke mama. Ke mama. Mama ya udah nggak ada. Mama nggak ada. Mama udah nggak ada kapan? Udah 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu. Iya. Mama tahu cerita ini nggak? Mama tadi awalnya nggak tahu ya kan. Mungkin melihat kelakuan aku gitu kan, akhirnya tahu gitu. Terus aku juga pernah cerita gitu. Mama cuma diem. Udah mama diem aja, nggak ngomong apa-apa gitu. Minta maaf sama mama? Iya. Aku minta maaf sama mama. Saya sampaikan mama. Mama, dia sayang mama. Dia tahu dulu kehidupan indah suram. Dia tahu mama nyimpen itu semua. Dia sayang mama. Cuma satu andaikan dulu ada kebahagiaan untuk Indah, kasih sayang. Indah butuh kasih sayang, cuma satu, kasih sayang kedua orang tua, bukan pukulan, bukan caci maki. Indah butuh kasih sayang. Indah butuh rangkulan seorang ibu, seorang ayah. Indah sayang mama. Indah minta maaf mah, tapi sekarang kehidupan Indah yang baru. Indah punya suami yang baik sama Indah, yang mau terima Indah apa adanya mah. Indah sayang mama. Indah sayang mama. Mama, Indah sayang mama. Mama di surga mendengarkan ya nak ya. Semoga mama bisa tenang di sana. Udah lihat Indah sekarang, Grace Indah ini ya sudah sekarang hidup baru. Ada orang yang menanangi, yang menemani ya. Mbak Oki, boleh coba tolong dibantu kita supaya kita bisa lega dengan ini semua.
di dalam surat Az-Zumar ayat 53, wahai orang-orang yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau merasa banyak sekali dosa, banyak sekali salah, melampaui batas, kata Allah apa? Ayo kembali kepadaku yuk, kembali yuk, nangisnya sama aku, dekat sama aku yuk, aku yang bisa menyembuhkan, aku yang bisa memberikan pertolongan. Begitu kata Allah. Mungkin ada beberapa saran yang bisa saya berikan kepada Mbak Grace. Alhamdulillah sekarang saya jadi ikut terharu ya. Alhamdulillah sekarang Allah sudah berikan kehidupan yang baik, yang baru. Sekarang namanya hidup. Hari ini bahagia, besok Allah uji lagi loh dengan kesedihan. Jadi kalau kita menemukan kesedihan besok, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita kesal, kita marah, tidur tidak nyenyak, apa yang harus dilakukan? Ada 3 hal. Ibnu Mas'ud mengatakan ada 3 hal. Pertama, kalau lagi sedih, datangi orang yang membaca Al-Quran atau kita yang baca Quran, karena Al-Quran adalah obat hati, penyejuk hati. Yang kedua, datangi majelis-majelis ilmu. Kita belajar ilmu agama yang menenteramkan hati kita. Ketiga, berkholwat. Apa itu berkholwat? Berdua-duaan dengan Allah. Di sepertiga malam, kita minta sama Allah di sejadah kita. Kita mengadu pada Allah, kita nangis pada Allah supaya hati kita tentram. Itu caranya. Ya, mudah-mudahan bisa membantu. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ini Mbak Grace masih berzikir di sini, astagfirullah, astagfirullah katanya ya. Mbak Vera, walaupun apa yang sudah dilalui dan saat ini, tapi masih ada hal yang begitu dalam di Grace ya. Ini saya menamakannya ini Mbak Maudi, pencarian cinta sejati oleh seorang individu, seorang anak perempuan kecil, dulu dia masih kecil ya. Pencarian sejati, cinta sejati seorang anak perempuan kecil dari orang tuanya yang tidak ditemukan sehingga dia keluar dari sistemnya. Di sana dia mencari-cari sehingga terjebak dalam kehidupan malam. Akhirnya berlabuh. Jadi cinta sejati itu maksudnya apa sih? Cinta tanpa syarat. Jadi setiap Anda, kita sahabat perempuan di sini semuanya membutuhkan cinta tanpa syarat, cinta dari orang yang betul-betul menerima kita apa adanya, mencintai kita seperti kita yang kita tampilkan. Jadi proses ini memang nggak mudah. Jadi mencari cinta sejati memang nggak usah jauh-jauh sebetulnya. Hargai orang-orang yang ada di sekitar kita yang sebetulnya sungguh-sungguh mencintai. Misalnya adalah orang tua, meskipun kadang kala orang tua ada dalam konflik. Orang tua kadang-kadang melakukan kekeliruan. Namun sadarilah, cinta sejati itu nggak buat dicari-cari, dikejar-kejar. At one time, pada suatu waktu, tiba-tiba dia akan mendekat dan Anda akan sadari cinta sejati dari approach-nya. Saat ini semoga sudah menemukan cinta sejatinya. Ada anak, laki-laki perempuan? Laki-laki. Ada adik yang ikut sekarang sama kamu. Ada suami. Semoga semua ini menjadi langkah dan awal yang baru untuk semuanya. Betul Mbak Maudi. Catatan kaki nih, catatan kaki saja Mbak Maudi. Bahwa di kehidupan malam, di dunia prostitusi, tidak pernah ada cinta sejati di sana. Iya. Dan semoga sekarang kamu sudah menemukan itu ya. Terima kasih Grace, semoga kuat. Kita mendoakan supaya Grace bisa memulai hidup barunya lagi ya dengan keluarganya. Dan setelah ini masih ada sahabat perempuan satu lagi. Kita akan dengarkan bagaimana kisahnya. Tetap bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan.